Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial yaitu bagaimana cara menggunakan pivot table di Excel. Jadi buat yang belum paham apa itu pivot, langsung saja saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai sehingga bisa dipahami pengertian dari pivot. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Yang dimaksud dengan pivot ialah yang ini. Jadi pivot adalah tabel otomatis yang dibuat dari tabel sebelumnya sehingga mempermudah dalam penjumlahan variabel-variabel yang ada di tabel. Seperti ini. Jadi di sini dibuat tabel secara otomatis untuk menjumlahkan jumlah penjualan. Misalnya di sini ada Honda, jumlah penjualan selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni yaitu 1043 unit seperti ini. Jadi tabel ini dibuat secara otomatis. Jadi itu yang dimaksud dengan pivot. Kemudian di pivot bisa diatur 4 variabel. Di sini ada filter, ada kolom, ada baris, ada nilai. Ya. Di sini 4 variabel itu, misalnya di sini ada filter. Ini yang difilter ialah area. Kemudian yang kolom yang dijadikan kolom yaitu yang ini, bagian yang atas. Kemudian ada yang baris di sini yang bulan. Kemudian ada nilai yaitu total penjualan seperti ini. Dari tabel ini dibuat tabel otomatis atau tabel pivot untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini. Sehingga bahasa lainnya yaitu memfilter tabel ini menjadi lebih sederhana. Misalnya lebih sederhana yaitu kita filter. Misalnya kita lihat di sini ya, ingin kita filter di Jakarta. Dia akan muncul seperti ini. Ya, jadi tabelnya menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dalam penjumlahan. Kemudian satu lagi contoh yang telah selesai itu seperti ini. Jadi dia ada banyak tabel yang ada ini, kemudian dibuat tabel pivot, disederhanakan dengan menggunakan tabel pivot sehingga penjumlahannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Jadi yang nggak penting bisa dihapus. Misalnya variabel-variabel yang tidak penting ini bisa dihapus. Misalnya dicek di sini kan dia memiliki banyak data. Tetapi ketika ada tabel pivot dia bisa disederhanakan. Dia ambil variabel-variabel yang penting. Seperti ini. Ya. Jadi ini contoh yang telah selesai dibuat. Sekarang akan dicoba dibuat seperti ini. Ini di-share dulu. Kemudian dicoba buat ulang. Nah, dicoba buat ulang. Ini coba hapus. Untuk hapus tabel pivot yang telah dibuat, pertama sekali kita blok area tabel pivot semuanya. Di blok, kemudian klik delete. Dia akan hilang. Kemudian satu lagi itu di blok. Kemudian di blok lebih bisa. Yang penting harus semuanya di blok. Delete seperti ini. Sekarang tabel pivot telah dihapus. Sekarang coba buat ulang. Untuk membuat tabel pivot, jadi yang pertama sekali kita blok tabel, kita pilih sel-sel yang ingin dibuat tabel pivot. Misalnya semua sel ini akan dibuat tabel pivot. Jadi diklik semuanya. Misalnya di sini nggak diklik nomor karena nomor tidak termasuk ke dalam tabel pivot. Kemudian jika telah diblok seperti ini, klik insert. Kemudian klik pivot table. Seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Ini ialah kita pilih sel-sel yang ingin kita buat tabel pivot. Yang ini. Kemudian kita pilih satu sel yang menjadi tabel pivot. Misalnya di sini ini new worksheet, kita pilih worksheet yang lain. Tapi ini kita pilih yang di samping ini. Jadi G1. Jadi kita klik Exit Worksheet, klik ini, klik di sini sehingga nanti tabel pivot yang dibuat otomatis di sini muncul. Jika sudah, klik OK. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, untuk muncul menu tabel pivot yang ada di sini, klik sekali di tabel pivot. Klik sekali, dia akan muncul menu-menu tabel pivot ini. Nah, ini ketika ada di sini tabel pivot, di atas juga ada menu tabel pivot. Ini menu tabel pivot. Ketika klik di tempat lain,
menu tentang double pivot hilang. Kita klik di sini, dia muncul menu yang berhubungan dengan double pivot. Ini juga menu yang berhubungan dengan double pivot. Sekarang misalnya ingin dicoba dibuat double pivot baru. Ini misalnya yang pertama sekali dibuat baris berisi bulan. Ya. Caranya yaitu kita klik, kita tahan, kita bawa ke baris yang ini baris. Dia bentuknya seperti ini tandanya. Yang kolom dia tandanya seperti ini. Kemudian yang di samping kini kita ingin cek penjualan misalnya motor. Jadi kita klik motor jadi kolom seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pilih juga filter. Misalnya yang ingin dijadikan filter ialah area. Klik filter seperti ini. Nah, sekarang penjualan berisi nilai, berarti kita klik di value seperti ini. Nah, dia akan tampil hasil seperti ini. Nah, dia sekarang tampil seperti ini, persis seperti tabel ini. Tabel ini dibuat secara otomatis. Sekarang kita sederhanakan. Jadi misalnya ini kita pilih di wilayah Jakarta, Medan, Palembang. Dia akan otomatis seperti ini. Dia akan dijumlahkan secara otomatis. Misalnya di sini ada grand total untuk bulan, kemudian untuk total penjualan. Misalnya di sini penjumlahan di bulan Januari Honda hasilnya 643. Kemudian juga di bulan Januari Honda 643 seperti ini. Kemudian yang satu lagi dibuat double pivot. Kita klik di sini area ini, klik di sini, klik insert, klik pivot. Dia akan jadi double pivot. Kemudian tentukan area untuk meletakkan double pivot ada di sel mana. Misalnya kita pilih sel ini. Jadi kita klik ini, klik sel ini, klik OK. Seperti ini. Sekarang untuk ini dibuat double pivot sama seperti tadi. Yang bulan jadi baris, kemudian yang motor jadi kolom, yang area jadi filter, yang penjumlahan jadi value, yang area jadi filter, yang ini seperti ini. Sekarang kita bisa menyesuaikan double pivot sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sekarang nilainya dirubah misalnya yang area jadi baris, yang bulan jadi filter. Bisa. Jadi ini kita coba hapus dulu. Untuk hapus kita klik sekali di sini sehingga muncul menu ini. Ini kita klik dan tahan, kita bawa kembali ke atas sehingga terhapus. Kemudian yang filter juga kita klik. Saya ini ganti ke sini, kita klik ke sini. Ya, di sini jadi area. Yang filter bulan. Klik yang bulan, kita bawa ke filter. Akan jadi seperti ini. Jadi bisa dibolak-balik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dipilih ini. Misalnya 1 bulan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi 1 bulan penjualan di area Palembang dan Surabaya. Total Honda ada 200, Kawasaki ada 400. Totalnya seperti ini. Total semua penjualan ada 600. Ini juga sama, ini bisa dirubah, bisa dibolak-balik. Misalnya yang ini yang area jadi row. Ini jadi 2, yang bulan kita bawa ke atas seperti ini. Ya, jadi telah tampil seperti ini. Nah, sedikit masalah yang tadi misalnya kita lupa. Misalnya terjadi seperti ini, dia 2. Jadi ini tidak bagus. Makanya ini kita bawa ke atas. Bagusnya 1 filter, 1 kolom, 1 baris, 1 nilai. Jadi, nilainya apa? Nilai variabelnya jangan lebih dari 1 karena akan berantakan. Misalnya ini yang jadi filter yang bulan. Ini bisa diatur. April misalnya, Februari. Seperti ini. Dia akan diinput secara otomatis. Kemudian total penjualan semuanya bisa diinput juga secara otomatis. Sekarang untuk filternya, coba clear filter. Ini juga kita clear.
Sekarang satu lagi, yaitu tentang misalnya ada perubahan penjualan. Misalnya dicek di Jakarta penjualannya, misalnya di sini ada di bulan Januari merek motor Honda area Jakarta penjualannya bukan 643, misalnya 1000. 1, 2, 3. Kita klik enter. Nah, di sini dia tidak berubah. Biar ini diupdate, caranya yaitu seperti ini. Supaya ini terupdate nilai yang bulan Januari merek motor Honda kemudian area Jakarta biar jadi 1000, caranya yaitu kita klik sekali di area pivot, klik sekali sehingga muncul menu pivot table analysis. Klik sekali di sini, kita klik yang refresh. Kita klik yang refresh. Di sini dia akan berubah secara otomatis. Klik refresh. Nah, dia akan jadi 1000. Ya, misalnya yang ini yang Februari, misalnya yang benar penjualannya bukan 400. Misalnya penjualannya 900. Seperti ini. Dia tidak dirubah secara otomatis oleh sistem, tetapi harus diklik refresh. Misalnya yang tadi klik Februari Yamaha Medan. Februari kemudian merek Yamaha Medan. Dia 900. Caranya yaitu kita klik sembarangan aja. Misalnya klik di sini boleh, di sel yang ini juga boleh, terserah. Yang penting di area double pivot sehingga dia muncul menu yang ini. Muncul menu yang ini. Yang ini, klik menunya, klik refresh. Dia akan jadi 900. Tidak perlu klik di sini, bisa klik di tempat lain juga. Asalkan di sembarangan area di area pivot. Seperti itu. Jadi penggunaan pivot ini sangat berguna untuk menyederhanakan tabel secara otomatis di Excel. Jadi itu sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat tabel pivot di Microsoft Excel. Jika ada yang kurang bisa diberikan komentar. Jika ada saran bisa diberikan di komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.